Halo semuanya, selamat datang di video tutorial penelusuran informasi menggunakan portal jurnal Scopus. Melalui video ini, kamu akan belajar bagaimana cara melakukan penelusuran informasi guna memenuhi kebutuhan informasi secara efektif dan efisien menggunakan berbagai search sheet dan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang ada pada Scopus serta bagaimana cara menggunakannya secara maksimal bersama dengan aku, Fahmi. Video ini terdiri atas beberapa bagian, so pastikan kamu tonton keseluruhan video ini dan jangan di skip-skip ya. Pada bagian pertama ini, aku bakal jelasin apa sih portal jurnal Scopus itu. Sebagai mahasiswa, pernah nggak sih kalian bingung mau cari informasi buat referensi ngerjain tugas? Atau sekedar belajar buat tambah pemahaman tentang materi? Terus, nyoba buat cari di internet tapi sumbernya nggak kredibel? Nah, sekalian ya udah nemuin portal jurnal terpercaya, bingung mau pakai yang mana? Pas banget nih kalian nonton ini. Soalnya, aku bakal bahas salah satu portal jurnal terpercaya buat cari informasi kayak artikel ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya lewat portal jurnal yang namanya Scopus. Kalian pasti penasaran, apa sih Scopus itu? Scopus adalah portal basis data abstrak dan citasi yang diluncurkan oleh penerbit akademis Elsevier di tahun 2004. Scopus dikenal sebagai platform untuk mencari jurnal ilmiah, prosesi konferensi, dan buku. Sumber-sumber yang terdeteksi Scopus berasal dari berbagai penerbit di seluruh dunia, sehingga dianggap sebagai sumber informasi penelitian yang luas dan terpercaya. Beberapa keunggulan yang dimiliki Scopus: 1. Mengindeks jurnal di berbagai disiplin ilmu. 2. Memberikan informasi lengkap tentang artikel, termasuk abstrak, referensi, dan kutipan. 3. Menyediakan metrik untuk menilai dampak jurnal. Dan yang keempat, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengatur artikel penelitian. Namun, perlu dicatat bahwa Scopus merupakan layanan berbayar, sehingga biasanya akses penuh ke Scopus hanya tersedia melalui langganan institusi, seperti perpustakaan universitas. Untuk melakukan pencarian informasi menggunakan metode basic search, Scopus menyediakan berbagai fitur pencarian, yaitu melalui pencarian berdasarkan dokumen, author, researcher, discovery, dan organization. Apabila menggunakan fitur documents, teman-teman dapat memilih berbagai subjek pencarian, mulai dari pencarian berdasarkan judul, abstrak, ISSN, bahasa, dan kategori lain. Jika menggunakan fitur authors, teman-teman bisa langsung mengetikkan atau memasukkan nama dari authors atau penulis yang terdiri dari nama belakang dan nama depan penulis. Kemudian, jika menggunakan fitur researcher discovery, teman-teman bisa langsung memasukkan keyword atau kata kunci yang paling populer dan relevan dari informasi yang sedang dibutuhkan. Lalu, jika menggunakan fitur organization, teman-teman bisa langsung mengetikkan organisasi pada kolom yang disediakan. Fitur Best First ini membantu pencari informasi untuk menilai hasil temuan informasinya apakah cocok atau tidak. Fitur ini menyediakan hasil-hasil temuan teratas yang menurut sistem sesuai dengan query yang dimasukkan dan akan ditampilkan pada halaman pertama hasil pencarian pada Scopus. Hal ini membantu dalam aktivitas temu kembali informasi untuk mengatasi jumlah recall yang terlalu banyak. Merupakan salah satu fasilitas desain penyajian yang memudahkan pengguna untuk memperbaiki result agar sesuai dengan kebutuhan informasinya, tanpa harus mengulang di search box untuk reformulasi kata kunci atau query. Fitur pagination merupakan teknik penomoran halaman yang digunakan untuk membagi data dalam jumlah banyak atau besar. Kemudian bisa juga seperti tampilan pada halaman hasil pencarian pada Scopus, di mana kita dapat melihat tampilannya dalam bentuk yang ringkas maupun dalam bentuk full. Jadi ada judul dan juga abstraknya. Actionable result merupakan tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan ketika hasil penelusuran sudah berhasil ditemukan. Pada Scopus, teman-teman dapat mendownload file, mencetak, dan menambahkan dokumen itu ke daftar yang disukai. Pada Scopus, terdapat fitur Federated Search. Federated Search merupakan penelusuran informasi dari berbagai database. Di sini, saya kebetulan menemukan artikel yang dipublish oleh penerbit Scopus sendiri, yaitu Elsevier.
Advanced Search merupakan penggunaan Boolean Logic pada penelusuran di search box. Pada Scopus, tentunya terdapat fitur Advanced Search ini. Teman-teman bisa mengklik Advanced Document Search pada display utama Scopus, lalu dapat langsung menggunakan fitur ini. Scopus merupakan fitur yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan mengeksplorasi dokumen yang ada di Scopus. Kalau tadi kita sudah belajar basic fitur dan cara dasar menggunakan desain pencarian apa saja yang ada di website Scopus. Nah, sekarang kita akan langsung mulai melakukan proses pencarian kebutuhan informasi yang kita inginkan, serta bagaimana kita merumuskan query dan memformulasikan query itu pada search box. Yuk, simak videonya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi. Jadi saat ini aku lagi butuh informasi tentang peran perpustakaan, pustakawan dalam membantu siswa atau mahasiswa dalam membuat suatu research. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi dan mengembangkan istilah sesuai dengan kebutuhan informasi. Nah, kebutuhan informasi ini karena portal jurnal Scopus kebanyakan menggunakan bahasa Inggris, jadi kebutuhan informasi yang aku butuhkan tadi akan aku rubah menjadi the role of libraries in supporting student scientific and academic research. Di sini akan aku kembangkan beberapa istilah terlebih dahulu menjadi beberapa alternatif query berdasarkan kebutuhan informasi tadi. Dari topik tersebut, kita dapat menentukan query apa saja yang mungkin sesuai dengan topik dan sesuai dengan mesin pencarian. Di sini, aku sudah merumuskan beberapa query yang sekiranya sesuai dengan topik dan dapat dilakukan pencariannya di mesin pencarian Scopus. Kata kunciku di sini terdiri dari library, librarian, students, college students, scientific information, academic research, dan knowledge. Setelah berhasil merumuskan query berdasarkan topik kebutuhan informasi, jika dirasa query kita itu masih terlalu luas, maka kita dapat menambahkan kata kunci lagi berdasarkan kata kunci yang telah kita peroleh untuk menjadi satu kata kunci baru yang lebih spesifik. Contohnya, kita dapat menggabungkan query-query yang sudah kita temukan tadi menjadi library service for college students ataupun academic research for college students. Nah, ada dua tips yang bisa digunakan di sini. Yang pertama, tipsnya adalah kita bisa mengembangkan kata kunci menggunakan antonim, sinonim, maupun thesaurus. Dan tips yang kedua, kita memang harus menggunakan kata kunci spesifik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Namun, perlu diperhatikan bahwa semakin spesifik query yang digunakan, juga dapat terjadi kemungkinan kita tidak akan menemukan hasil apapun. Karena bisa jadi, pemilihan kata yang digunakan dalam query jarang digunakan atau belum ada yang melakukan penelitian yang sesuai dengan query spesifik yang digunakan. Maka yang terakhir adalah memformulasikan kata kunci kamu di search box Scopus. Gunakan boolean operator seperti AND, OR, dan AND-NOT untuk mempersempit hasil pencarian. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita coba masukkan kebutuhan informasi kita, yaitu peran perpustakaan dalam mendukung penelitian ilmiah dan akademik. Yang jika ditulis dengan bahasa Inggris menjadi, masukkan di search box, the role of libraries in supporting scientific and academic research. Kita coba search. Search box yang kita gunakan tadi itu masih berupa basic search, di mana basic search ini akan mencari seluruh artikel atau informasi terkait dengan apa yang kita masukkan dalam search box dan belum masukkan filter apapun ke dalamnya.
Setelah kita telusuri, ternyata ada 25 dokumen yang ditemukan. Coba lihat. Ini masih, walaupun ada 25 dokumen, tapi ini masih terlalu luas ya. Saya harus membuka ke halaman yang kedua dan ketiga. Oleh karena itu, kita akan coba untuk menggunakan fitur Advanced Search dengan menekan tulisan ini, Add Search Field, dan kita tuliskan query-query yang telah kita peroleh sebelumnya. Yang ini akan kita hapus dulu. Tab query pertama kita tadi ada library, dan kita Add Search Field, library kita masukkan academic, research, tambah lagi librarian, tambah lagi tadi ada scientific information, scientific information, lagi students, tambah lagi dengan knowledge. Kita coba search. Kita masih pada fitur advanced ini kita menggunakan boolean logic, yaitu and. Selain and ada juga on dan and not. Penggunaan and di sini digunakan untuk menambah bidang bahasan informasi yang akan dicari oleh Scopus. Kita coba cari. Oke, ada 10 dokumen yang ditemukan, berkurang 15 dari yang tadi. Berdasarkan artikel-artikel yang telah diperoleh, kita dapat menggunakan fitur Refined Search pada Scopus untuk dapat mencari lagi informasi yang telah kita peroleh dari search engine ini. Kita coba batasi tahun pencariannya. Coba mungkin 2014 sampai ini 2023. Oh iya, terbaru dia di 2023. Coba cari. Delapan dokumen, berkurang 2. Oke. Selain menggunakan pembatasan tahun, Scopus juga menyediakan beberapa kategori pembahasan lain, yaitu seperti jenis subjek, tipe dokumen, bahasa, kata kunci, kemudian ada ini, negara, tahapan publikasi, afiliasi, kemudian pihak yang bekerja sama, sponsor pendanaan, dan ketersediaan akses dokumen tersebut untuk publik. Dari 8 artikel ini, kita baca dulu sebentar judulnya. The role of academic librarians in providing assistance to postgraduate students in the information seeking. Ini bisa, dari judulnya ini bisa kita gunakan ya. Coba cari lagi. Use of the library knowledge. Tidak. Skill. Tidak. Manuscript coding according to critical vision. No. Oke, jadi mungkin kita akan pilih artikel pertama, The Role of Academic Librarians in Providing Assistance to Postgraduate Student in Information Seeking Process. Coba lihat abstraknya terlebih dahulu. Kita bisa artikan. Bisa artikan menggunakan DeepL. Nah, ini dia. Dalam ekonomi informasi saat ini, kita dengan kesediaan informasi dan akses yang melimpah.
cari menggunakan informasi. Tujuan makalah ini memberikan gambaran umum tentang pengetahuan yang ada dan peran tradisional dan peran pustakawan akademis yang terus berkembang dalam proses penelitian mahasiswa. Selain itu, memperjelas konsep zona intervensi dari Carol Kudlow yang menjadi kerangka kerja untuk mengonstruksi kelompok guna ini. Tujuannya mendorong pustakawan memaksimalkan bagaimana pustakawan akademik berkontribusi terhadap pengalaman pendidikan dan penelitian mahasiswa, dan untuk menekankan pentingnya mengadaptasi dan meningkatkan layanan informasi pada perpustakaan. Pentingnya kolaborasi antara pustakawan akademik dan pembimbing dan atau fakultas lainnya, dan keterlibatan aktif pustakawan dan akademik dalam literasi informasi mahasiswa pasca sarjana. Artikel ini cukup relevan dengan kebutuhan informasi kita ya. Selanjutnya kita akan klik. Nah, setelah kita klik pada bagian judul, maka akan memunculkan deskripsi artikel atau dokumen serta menunjukkan juga rekomendasi artikel terkait artikel yang kita lihat ini. Ini ada beberapa related documents di sini. Nah, terus selanjutnya pada halaman ini yaitu kita bisa yang pertama mendownload. Nah, kita bisa mendownload pertama. Download ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk mendownload file artikel tersebut secara full jika tersedia atau open access. Yang kedua ada print. Nah, print memungkinkan pengguna untuk dapat mencetak file ini. Kemudian save to PDF. Fitur ini akan memungkinkan pengguna menyimpan file artikel dalam format PDF. Dan yang terakhir adalah add to list. Add to list adalah pengguna dapat menambahkan artikel tersebut ke dalam list pribadi. Nah, dan pada bagian ekspor, seperti ini kita dapat mengekspor artikel yang kita pilih ke dalam berbagai format, serta terdapat juga reference manager yang memungkinkan kita membuat citasi secara otomatis menggunakan extension atau aplikasi pihak ketiga. Jadi, portal Scopus ini sangat direkomendasikan bagi kalian yang membutuhkan informasi. Karena selain artikel pada portal jurnal ini sudah terdeteksi secara internasional, artikel yang ada juga sangat banyak dan beragam jenisnya. Artikel-artikel jurnal yang dari Scopus ini bisa dibilang adalah salah satu artikel terbaik yang bisa kita gunakan khususnya seputar ilmu perpustakaan dan informasi. Nah, mungkin sampai sini dulu video tutorial kali ini. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman terkait cara penelusuran informasi menggunakan portal jurnal Scopus. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.